Oke, di sini dengan Kak siapa ini? Saya dengan Via Oke, dari prodi apa nih Kak? dari Prodi HTN. Oh, prodi HTN ya guys. Aku boleh minta waktunya sebentar nggak nih Kak untuk mewawancarai? Boleh, boleh. Boleh ya. Jadi ini aku kan ada tugas nih Kak ya, disuruh mewawancarai itu 10 orang lah seputar Indonesia. Nah, yang aku tanyain ini menurut Kakak gimana nih politik Indonesia saat ini? Politik Indonesia saat ini kalau kita lihat dari pemerintahan sebelumnya, terutama di pemerintahannya Bapak Jokowi, kita bisa lihat tuh, misalnya di bidang korupsi. Korupsi kan sebelumnya tuh kan banyak yang tersembunyi ya, banyak yang tertutupi, nggak banyak terbongkar. Nah, pas sekarang sudah diganti kepresidenan jadi Pak Prabowo, mungkin karena sistem pemerintahannya jadi yang tertutup bisa terbuka. Untuk ekonominya Kak, ekonomi Indonesia saat ini gimana? Kalau saya ngelihat berdasarkan datanya ya, dari tahun 2021 sampai 2024, Indonesia ini udah mengalami kenaikan ekonomi daripada negara-negara maju selain Indonesia. Untuk sosialnya gimana? Sosial budaya ya. Iya. Kalau sosial budaya, kayaknya masyarakat Indonesia ini harus lebih bisa untuk menyaring lagi budaya-budaya yang masuk dari luar. Karena kita tahu bahwa bisa kita lihat berdasarkan landscape-nya bahwa Indonesia ini sudah budayanya sudah beda dari teknologinya, dari busananya sudah mulai ke barat-baratan, bahkan sekarang batik aja sudah mulai berkurang budidayanya gitu. Nah, dari masalah-masalah itu tadi faktornya mungkin ada Kak? Faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya ya karena itu tadi, kalau kita mau bolehlah kita mengagumi budaya-budaya asing. Nah, tapi itu kita harus bisa menyaring lagi gitu. Mana yang positif, mana yang negatif gitu. Itu solusinya itu gimana Kak? Kalau katanya Kakak itu kan budayanya biar tidak luntur, biar tidak hilang lah ciri khasnya ya. Itu gimana untuk solusinya? Mencintai produk dalam negeri. Jadi banyak loh produk-produk yang asli dari Indonesia gitu. Kayak dari pembuatan batik, sepatu. Jadi lebih cinta lagi lah sama produk Indonesia. Jadi boleh kita nganu dari produk luar karena kebanyakan produk yang ada di Indonesia sendiri kan banyakan dari luar. Tetapi jangan sampai meninggalkan kecintaan kita sama produk Indonesia sendiri. Keren nih Kak. Udah ada lagi mungkin Kak? Udah sih cukup. Udah cukup. Oke, terima kasih ya Kak untuk waktunya. Sama-sama. Oke Kak, aku boleh minta waktunya sebentar nggak nih Kak? Boleh. Dari prodi apa nih Kak? Prodi HTN. Oke, HTS. Semester berapa? Semester baru magang. Dengan nama siapa? Najwa. Oke, Kak Najwa. Aku kan di sini kan ada tugas nih ya, disuruh mewawancarai 10 orang nih mengenai seputar Indonesia gitu ya. Nanti aku mencoba tanya-tanya dengan Kakak, menurut pendapat Kakak itu apa gitu ya. Oke, yang pertama itu politiknya nih Kak. Politik Indonesia ini saat ini menurut Kakak tuh kayak gimana? Politik ya di Indonesia menurut aku demokrasinya tuh berjalan dengan lancar. Cuman itu ada masalah di polarisasi. Ya, lanjut ke sosialnya nih Kak. Sosialnya Indonesia saat itu gimana? Sosialnya Indonesia itu kita tuh masih ini loh menganut kayak kasta-kasta gitu. Ini Kak, untuk ekonominya sendiri nih Kak gimana? Menurut saya sih saya kurang tahu, cuman menurut saya pastinya adalah perkembangan. Terus untuk budayanya ini Kak gimana? Kalau budayanya kita berkembang pesat ya, cuman kan kita ada kayak budaya kebarat-baratan gitu yang masuk di Indonesia. Nah, itu yang bikin mengurangi budaya kita berkembang semakin pesat. Oke. Terus untuk faktor penyebabnya itu Kak gimana? Faktor penyebabnya menurutku itu globalisasi yang pertama. Terus habis itu faktor yang kedua itu ekonomi di Indonesia tuh gak merata. Udah, itu aja Kak menurut Kakak. Iya. Terus untuk solusinya itu gimana? Solusinya kita itu menurut saya ya,
itu tuh pemerintah tuh seharusnya lebih tegas buat mengatasi untuk korupsi ya. Terus abis gitu kita tuh seharusnya bisa memilah-milah budaya luar gitu yang masuk di Indonesia. Itu aja sih menurut saya. Oke, udah nggak ada lagi nih Kak tambahan lagi apa gitu biar Indonesia mungkin semakin maju. Kayaknya nggak ada sih. Oke, terima kasih ya Kak untuk waktunya. Sama-sama. Oke. Pak di sini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifkianto, Oke, dari prodi mana nih Kak? Prodi Hukum Keluarga 2. Oh, Fakultas Syariah. Nah, Fakultas Syariah. Oke, aku boleh minta waktunya sebentar nggak nih? Boleh. Boleh ya. Jadi ini aku ada tugas nih Kak untuk wawancara 10 orang nih, tugas UAS PPKN. Nah, itu nanti aku kasih pertanyaan Kakak, nanti Kakak tinggal jawab menurut pendapat Kakak ya. Iya siap, boleh sih. Oke. Jadi yang pertama, gimana tuh Kak politik Indonesia saat ini? Kalau politik Indonesia saat ini sih udah lumayan udah lumayan stabil lah, gak kayak kemarinnya gitu. Soalnya kan semenjak udah pergantian ini presiden gitu. Ekonomi Indonesia saat ini menurut Kakak itu kayak gimana? Kalau ekonomi Indonesia saat ini ya sama sih, menurun banget kayak kemarin aja. Soalnya dari hutang negara aja udah banyak sih ke negara-negara lain gitu. Cuman untuk saat ini tuh kayaknya udah lebih maksudnya tuh lebih lebih separah kayak tahun kemarin gitu. Soalnya ya kan penyebab dari ekonomi itu penyebab dari ekonomi itu kan dari koruptornya sendiri atau dari pemerintahnya sendiri gitu. Untuk sosialnya, singkatnya aja. Nah, untuk sosial ya udah bagus banget sih Indonesia nih, karena dari kan Indonesia sendiri ini kan berbagai suku gitu, jadinya kalau masalah sosial tuh udah menghargai banget, jadinya terikat banget lah sosial gitu. Budayanya itu gimana? Budaya Indonesia? Kalau terkait budaya Indonesia tuh ya ada sebagian yang bertahan, ada sebagian yang udah mulai memudar sih. Ya karena apa? Ya karena udah mulai mengikuti perkembangan zaman lah gitu. Jadi kalau kayak budaya-budaya gitu kan anggap wes udah zaman dulu gitu. Iya, rata-rata kan anak muda sekarang tuh gak mau yang dulu-dulu, maunya yang terbaru gitu kan ya. Iya itu sih, modern. Terus yang lokal aslinya? Ya sebagian sih, biasanya di daerah-daerah itu ada yang diterapin masih kayak budaya-budaya adat gitulah. Faktor penyebabnya itu apa? Kalau terkait faktor penyebab, kalau di pemerintah itu ya karena kurang pengawasan lah dari para aparat penegak hukum gitu. Kalau terkait pemerintah ya sama halnya kayak ekonomi itu ada keterkaitannya juga kan, yang ngatur keuangan negara itu kan dari pemerintah sendiri. Jadinya ya kalau pemerintahnya kurang benar, maksudnya masih belum baik lah kan ya ngefek sih, efeknya dari situ. Sama ya kalau dari budaya juga itu yang bisa memudar tuh ya karena ini perkembangan zaman emang ya, mungkin karena ini kan rata-rata kan kalau sekarang tuh lebih ke lebih mikir lah gitu, emang apa sih gunanya buat ngadain kayak acara-acara gini gitu. Jadinya ya daripada buang-buang waktu mungkin gitu kan, rata-rata anak sekarang tuh mending digunain buat yang ini aja wes yang berharga lah waktunya gitu. Kira-kira ada nggak solusinya itu Kak, menurut Kakak? Untuk solusinya ada, tiap masalah pasti ada solusi. Iya, coba singkatnya aja nih Kak, solusinya apa? Solusi untuk politik sendiri itu sama ekonomi itu ya kalau dari ini sih dari pemerintahnya sendiri. Kalau misal kan sistemnya di Indonesia kan demokrasi, jadinya ya lebih baik kalau emang nggak bisa diubah mending ganti aja gitu. Terus untuk yang budaya itu ya harus sering ini lebih kayak di UIN sendiri tuh kayak di pendidikan tuh harus diadain juga kayak ini materi teori-teori budaya gitu, biar tahu lah gitu kan ya anak cucu kita itu kalau budayanya tuh budaya kita tuh nanti kayak gimana gitu, biar Berarti harus terapin di pendidikan itu ya? harus diadain di setiap. Berarti harus ada peningkatan dalam pendidikan itu bidangnya? Iya harus ada biar Mungkin ada lagi solusinya? Nggak ada?
Untuk solusi sebenarnya sih banyak sih, cuman kalau mau disebut semua nggak cepet selesai gitu kan ya. Ya mungkin Oke, oke. Udah ya Kak ya. Jadi menurut Kakak itu aja. Oke, terima kasih ya Kak. Oke Kak, aku kan di sini disuruh ada tugas untuk UAS aku ya, mewawancarai gitu, tugas matkul PPKN. Nah, itu nanti aku kasih persoalan ke Kakak, nanti jawab menurut Kakak, pendapat Kakak itu kayak gimana seputar Indonesia ya. Oh, oke, siap-siap. Oke, langsung ya Kak. Hadap kamera dong Kak. Ya. Oke, politik Indonesia saat ini tuh gimana tuh Kak? Untuk politik Indonesia pada saat ini biasanya saya masih melihat seperti kayak kemarin gitu, masih adanya dinasti gitu. Jadi biasanya seperti dinasti dan juga rentang, jadi politik pada Indonesia ini masih rentang gitu. Cuman cukup tinggi, cuman masih ada kerentangan. Untuk ekonominya Kak, ekonomi Indonesia sekarang tuh gimana? Untuk ekonomi Indonesia lumayan stabil. Cuman pasti ada yang namanya masih ketidakstabilan, bukan apa? Seperti kurangnya apa ya? Menurut Kakak aja tuh gimana, Bes? Menurut saya tentang ekonomi Indonesia itu Menurun karena masih ada menurunnya, kadang tinggi kadang menurun. Cuman menurunnya tuh biasanya tentang masih hutang di Indonesia tuh masih belum terlunaskan, masih tinggi. budaya Indonesia sekarang tuh gimana? Budaya Indonesia ya lumayan kaya gitu. Wow, kaya. Ya, cuman antara budaya tentang budaya dan teknologi, jadinya seseorang itu lebih perkembangan teknologi lebih pesat. Oke. Jadinya interaksi antara budaya itu berkurang dengan Bener adanya banget. teknologi gitu. Sosialnya gimana? Untuk sosialnya sih masih ada interaksi, cuman masih ada yang longgar gitu, seperti masih ada kemiskinan gitu. Kemiskinan gitu. Enggak, menurut saya ini sosialnya mungkin lebih ke masyarakatnya, warga negaranya gimana? Untuk masyarakatnya, sosialnya masih ada hubungan antara interaksi antar suku, antar agama itu masih saling toleransi gitu. Terus untuk faktor penyebabnya gimana? Faktor penyebabnya kalau tentang politik ya, politik yaitu kurang partisipasi kita sebagai masyarakat Indonesia terhadap politik. Faktor penyebabnya itu gimana? Untuk faktor penyebabnya ya dari kita sendiri sebagai masyarakat, kurangnya partisipasi gitu. Dan juga biasanya juga masih banyak tentang korupsi itu masih banyak gitu. Itu biasanya faktor penyebabnya. Dari faktor itu ya Kak, solusinya itu gimana Kak? Biar Indonesia itu gak gini-gini terus. Untuk solusinya dari saya sendiri, Tinggiin. yaitu ya partisipasi kita terhadap politik sih. Jadinya kurangnya kita terhadap perpolitikan. Jadinya kita hanya bisa mengatain dan sebagainya, tetapi tidak bisa mengasih solusi yang benar gitu. Tuh, berarti dari kita sendiri bagaimana sekiranya perpolitikan di Indonesia itu meninggi gitu. Tuh untuk solusinya. Ada lagi nggak nih Kak? Tidak ada. Oke, sudah cukup Kak? Sudah cukup. Oke, terima kasih ya Kak atas pendapat Kakak dan waktunya. Oke, dengan Kakak siapa di sini? Dengan Reza Sirojudin Haidar. Oke, dipanggil siapa nih Kak? Reza, Oh, Kak Reza. Oke. Kak Reza dari prodi apa? Pendidikan Agama Islam. PAI ya? Sama dong, PAI juga ya. Aku boleh minta waktunya sebentar nggak Kak? Boleh. Boleh. Ya, Lagi free banget. free banget. Oke Kak, di sini kan aku ada tugas disuruh mewawancari 10 orang nih buat tugas UAS aku PPKN nih. Nah, nanti aku ngasih pertanyaan ke Kakak, menurut Kakak itu kayak gimana? Kayak gini contohnya. Pertanyaannya. 1, bagaimana politik Indonesia saat ini? Politik Indonesia saat ini itu masih tergolong stabil ya. Meskipun ada polarisasi yang terjadi di masyarakat. Lanjut, ekonomi Indonesia saat ini gimana? Dan jika dilihat dari data, ekonomi Indonesia saat ini ada lonjakan sekitar 5%. Nah, 5% ini didorong oleh penjualan produk domestik dan investasi infrastruktur di Indonesia. Sosialnya nih. Sosial
Untuk sosial ya seperti yang kita lihat masih ada terjadi polarisasi. Nah, polarisasi itu adanya orang-orang tertentu yang berbeda pandangan terhadap suatu permasalahan, semisal dalam permasalahan agama. Oke Kak, dengan Kakak siapa? Dengan Muhammad Ikhwan Nurizal, Dari prodi mana nih Kak? prodi PAI. Aku boleh nggak minta waktunya sedikit aja Kak? Oh, boleh sekali. Boleh. Oke, Kak, ini kan aku ada tugas ya, disuruh mewawancari 10 orang mengenai kondisi Indonesia saat ini. Nah, pertanyaannya itu politik Indonesia saat ini tuh gimana Kak? Untuk saat ini itu sekarang masih dalam tahap proses perbaikan, karena banyak di kalangan masyarakat sekarang ikut menyikut antar politik di daerah masing-masing. Karena faktor apa? Faktor terlalu egois dalam satu pilihan, atau yang dikatakan fanatik seperti itu. Ekonominya sendiri Kak, ekonomi Indonesia saat ini gimana? Untuk sekarang masih dalam tahap perkembangan juga, karena banyak sekarang masalah UMKM, terus itu masih dalam tahap pertengahan, bukan menuju perbaikan seperti itu. Untuk sosialnya, sosial kayak ke warga masyarakatnya sendiri, gimana Indonesia? Untuk sosial itu sekarang banyak di masyarakat terpengaruh oleh sosial orang-orang luar negeri. Karena faktor apa? Kecanggihan teknologi yang sering diserap oleh masyarakat sebagai sosial yang buruk mungkin dalam penilaian kita. Kakak, budayanya gimana? Budayanya Indonesia saat ini apa gimana? Ini perlu kita ketahui bahwa budaya kita sekarang ini mungkin perlu diluruskan, karena tidak, pemuda sekarang itu tidak mempromosikan di medsos, di media-media mana itu tidak mempromosikan budaya sendiri, malah budaya orang lain yang dipromosikan. Faktor penyebabnya nih dari masalah-masalah itu tadi apa aja? Masalahnya itu ya dari faktor yang mana dulu ini? Dari semua politik. Itu mungkin masalahnya ya kurangnya pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat buta dengan politik seperti itu. Untuk mengatasi itu solusinya gimana tuh Kak? Ya harus ada bimbingan, atau yang namanya itu kayak sebuah pembelajaran di masyarakat. Kakak siapa di sini? Oke, kenalin aku Nabil dari prodi akuntansi syariah. Oke. Kakak, aku bisa nggak minta waktunya sebentar nih Kak? Ya, bisa banget. Bisa banget ya. Di sini aku ada disuruh wawancara tuh Kak buat memenuhi tugas UAS aku PPKN nih. Nah, nanti aku ada pertanyaan nih. Kakak bisa jawab menurut pendapat Kakak sendiri, bisa? Iya, bisa banget. Santai ya kakaknya ya. Santai banget. Oke, langsung. Gimana tuh Kak menurut Kakak politik Indonesia saat ini? Oke, politik ya. Indonesia ini sekarang sampai detik ini masih sangat tidak stabil mengenai politiknya. Cuman ya pastinya kita terutama mengaca kepada pemerintah yang ada. Terus ekonominya Kak, ekonominya Indonesia saat ini gimana? Nah, ekonomi ini juga satu kaitan dengan politik ya. Ketika politiknya juga amburadul, maka ini juga berkaitan kepada ekonomi. Nah, ekonomi ini padahal Indonesia kita ketahui bahwa memiliki sumber daya alam yang sangat luas melimpah. Tapi nyatanya dengan ekonominya yang seperti ini sangat tidak relevan, padahal kita memiliki sumber daya alam yang bagus sekali. Terus untuk budayanya nih Kak, budayanya Indonesia saat ini gimana? Nah, kalau budayanya kata aku sendiri sih, sekarang kan Indonesia tetap ya cara mempertahankan budayanya itu masih sangat kuat dengan beraneka macam budaya dan dengan masyarakat yang mengeluarkan menghargai sesama budaya itu kita masih masih kuat lah. Jadi budaya di Indonesia dikatakan masih bagus lah seperti itu. Terus faktor penyebabnya dari masalah-masalah itu apa Kak? Tadi kan aku sempat bahas tentang pemerintahan ya. Jadi faktornya tetap pemerintahan Indonesia yang dengan saat ini masih kurang stabil. Harusnya faktornya ya dari pemerintahan sendiri. Jadi politik di Indonesia harus dibenahi terlebih dahulu, dan juga undang-undang yang ada harus distabilkan, diluruskan lah seperti itu. Berarti yang harus diperbaiki itu pemerintahnya ya. Maka pemimpinnya sudah bagus, pemerintahannya, atasannya sudah bagus, akan berdampak baik juga kepada masyarakatnya seperti itu. Berarti yang harus dilakukan memilih pemimpin yang bagus. Yang bagus, yang bertanggung jawab lah gitu. Solusinya nih gimana?
solusinya dari itu, permasalahan itu? Dengan permasalahan seperti suap menyuap ini, pastinya yang pertama aku katakan pemerintahan dulu ini memberikan aturan-aturan tentang bagaimana sih pemilihan yang baik yang bisa menghindari suap menyuap itu pastinya dari pemerintah ya, karena mereka atasan lah. Lah ketika nanti sudah ada aturan, nanti aturan yang benar, yang baik dan bisa diterima oleh masyarakat, maka ketika itu sudah berjalan, maka kasus-kasus seperti suap menyuap atau apapun itu bisa berkurang sedikit demi sedikit. Oke, ada tambahin lagi? Sudah, mungkin itu aja cukup. Sudah. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, dengan Kakak siapa? Alvan, Oke, dengan Kak Alvan. Kak, boleh nggak aku ada sedikit minta waktunya Kakak? boleh. Boleh ya? Nggak ganggu ya? Ya, siap. Oke. Oke Kak, ini jadi kan aku ada disuruh mewawancarai nih 10 orang kan. Nah, mewawancarainya itu dengan aku nanti kasih 3 pertanyaan ke Kakak. Nanti menurut Kakak aja gimana pendapat Kakak ya? Siap. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu Kak gini. Gimana sih Kak politik Indonesia saat ini menurut Kakak itu gimana? Menurut saya politik saat ini masih belum apa? Soalnya baru dilantik presiden sekarang. Belum stabil lah. Kalau ekonominya sendiri tuh Kak gimana Indonesia saat ini? Ekonomi saat ini masih di era gempur-gempurnya, soalnya bahan Banyak korupsi. ya, karena kan kayak sumber daya alam sekarang masih tambah sulit. Tambah sulit. SDM-nya nggak gimana? Ya, gimana, mengalami penurunan. Kalau untuk sosialnya nih Kak, sosial kayak warga masyarakatnya gini. Indonesia saat ini tuh gimana? Masyarakat Indonesia sekarang tentram dan cuman ada kesenjangan di beberapa itu. Untuk budayanya, gimana tuh menurut Kakak budaya Indonesia kan banyak banget ya, beragam banget. Apalagi Indonesia tuh sudah terkenal kaya budaya, kaya adat istiadatnya, bahasa juga dibanding negara-negara yang lain. Tapi kayak budayanya Indonesia itu luntur gitu. Itu gimana tuh Kak? Menurut Kakak, pendapatnya Kakak Indonesia saat ini kalau seperti itu? Menurut saya ya, kalau dari pandangan budaya Indonesia sudah wah lah, tapi tidaknya kita harus bisa mengimplementasikan budaya-budaya yang tradisional, tidak harus yang modern saja. Oh gitu ya menurut Kakak. Faktor penyebabnya sendiri tuh Kak dari berbagai masalah-masalah tadi itu kira-kira gimana? Apa aja gitu? Misalkan kayak yang pertama yaitu dari faktor kecanggihan teknologi sekarang. Akibat itu banyak masyarakat Indonesia ini yang gunakan teknologi. Aslinya ya tergantung dari orangnya sih. Tergantung orangnya ya Kak ya. Ya, Jadi intinya kesalahan dalam penggunaan gadget yang sudah semakin berkembang maju ini ya. salah satunya itu faktornya. Ya, kalau untuk solusinya itu Kak gimana? Biar Indonesia itu nggak kayak gini terus gitu Kak. Faktor-faktor tadi itu bisa teratasi gitu. Gimana? Satu aja. Kita harus menerapkan pendidikan yang penuh dengan merangkul lah, kayak seorang guru atau ilmuwan harus bisa merangkul anak-anak kita agar supaya Indonesia ini bisa berkembang dan Berarti kayak ke generasi mudanya itu lebih ningkatin gitu ya Ya. dalam pembelajaran pendidikannya. pendidikan, namanya pendidikan Jadi intinya menurut Kakak itu berpendidikan itu wajib. ya, pendidikan wajib, dan mencari ekonomi itu nomor keberapa tulisnya, pertama kali itu pendidikan. Oke. Jadi menurut Kakak ya intinya sekolah yang tinggi. Kalau yang belum bisa. Bismillah. Oh, dengan hasil bismillah. Oke, terima kasih Kak sudah mau diwawancari untuk memenuhi tugas saya ya. Ya, siap. Oke, thank you. Oke, dipanggil Hilya. Oke, Kak Hilya dari prodi apa nih Kak? PGMI.
PGMI. Kak, ini aku ada tugas nih, disuruh mewawancari 10 orang nih kan. Aku boleh nggak minta waktunya kakak buat tugas aku? Ya, boleh. Boleh ya kak, makasih untuk waktunya ya kak. Ya. Oke, jadi aku mau nanya ini kak, gimana sih menurut kakak, pandangan kakak sendiri politik Indonesia ini? Untuk aspek politik. Lah, untuk aspek politik ini kan ada banyak persaingan politik semakin ketat seperti pada pemilu, pilkada kan itu semakin ketat dan banyaknya partai gitu loh, Mbak. Ya. Kalau menurut kakak ekonomi di Indonesia ini gimana tuh kak? Untuk aspek ekonomi itu ya kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaya tuh semakin terlihat jelas. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Oke gitu. Kalau sosialnya nih kak, ke masyarakatnya ini? Untuk masyarakat itu apa ya? Teknologi itu ya merubah cara gaya hidup seseorang. Gadget gitu lah ya kak ya maksudnya? Gitulah intinya. Gitu. Terus langsung ke budaya kak. Budayanya Indonesia itu gimana kak saat ini? Untuk aspek budaya masa sekarang itu ya kan itu banyak pengaruh budaya dari asing. Iya. Seperti kayak makanan, seperti pakaian itu ya kayak Cara berpakaian ya kita. kan kayak kebarat-baratan gitu lah kayak makanan tuh pizza. Kalau pakaian tuh kayak yang gimana gitu loh, Mbak. Oke, jadi kayak yang biasanya itu produk lokal itu kayak gini, terus karena kita kenal dengan produk asing, kita jadi ikutin alur itu dan meninggalkan produk lokal kita gitu. Ya, ya kayak gitulah. Nah, dari masalah-masalah itu tadi kan pasti ada faktor penyebabnya tuh, Kak. Faktornya itu apa aja kira-kira, Kak? Sumber daya masyarakat yang kurang baik dan infrastruktur yang kurang memadai dan beberapa banyak lah. Banyak ya. Saking banyaknya itu gimana tuh, Kak, solusinya? Ada nggak ya kira-kira? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan budaya lokal melalui pendidikan yang berkualitas. Maksudnya tuh pendidikannya tuh kayak diajarkan cara-cara gitu loh, kayak biar gak memudar gitu loh, kayak apa ya? Itu apa? Lebih meningkatkan lagi lah intinya. Iya, lebih ditingkatkan lagi. Terus gimana tuh menurut kakak pandangan orang-orang yang malas belajar, orang yang cuma putus sampai SMP, bahkan sampai SMA, bahkan nih kak ya, malah ada pernikahan dini tuh kak. Ya menurut saya tuh pendidikan tuh penting, tapi ya gimana ya kan kadang itu mereka putus kan bukan karena putus apa sekolah. Mungkin karena Faktor ekonomi kan banyak kan ya sekarang kayak ekonomi yang kurang memadai. Jadi tuh banyak anak yang apa putus sekolah gara-gara ekonomi. Nah itu menurut kakak gimana tuh solusinya? Pemerintah harus tegas untuk dalam apa itu? Kalau menurut saya tuh pemerintah tegas dalam pendidikan karena pendidikan itu sangat penting. Kalau kayak gitu biasanya kan ada beasiswa tuh ya kak ya. Nah kakak kenal nggak nih namanya dengan istilah korupsi? Tuh korupsi sekarang tuh sedang Rela, sangat merajalela sekali. sangat ya kak ya. Sampai apa ya susah kan. Nah terus karena adanya kita diganti Presiden Prabowo ini katanya kan mengatasi korupsi-korupsi itu ya banyak yang ditangkap atau gimana? Menurut kakak itu apa ya? Gimana pandangan kakak untuk kedepannya bagi Indonesia itu? Ya semoga itu apa ya kayak bidang apa hukum itu loh untuk yang korupsi itu dihukum sejerat-jeratnya biar kapok itu loh untuk tidak korupsi lagi karena itu sangat merugikan masyarakat. Kayak apa ya bantuan tuh buat anak sekolah dikorupsi akhirnya tuh banyak apa ya dana-dana yang dikorupsi dan tidak dikasihkan ke yang sangat butuh. Ya. Gitu. Oke, ada lagi kak mungkin? Tidak sudah terima kasih. Oke, makasih ya kak sudah mau membantu aku dalam penugasan ini. Terima kasih untuk waktunya kak. Ya sama-sama. Oke, dengan kakak siapa? Rama. Oke, kakak Rama. Aku boleh minta waktunya sebentar ya? Ya boleh. Jadi di sini aku kan ada tugas kak untuk mewawancarai 10 orang gitu. Nanti aku kasih pertanyaan ke kakak. Nanti kakak bisa jawab sesuai pendapat kakak sendiri gitu. Ya baik. Oke. Untuk pertanyaannya, yang pertama itu
Bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini? Menurut kakak itu gimana? Dari segi politiknya sendiri. Kalau dari segi politik itu ya gimana ya? Indonesia itu banyak sekali kasus-kasus korupsi, terus kayak kasus penggelapan apa ya? Dana lah kan sama aja kayak korupsi ya. Terus terus di Indonesia itu banyak sekali nepotisme. Langsung aja ya kak ya, biar singkat. Ekonomi, di segi ekonominya Indonesia saat ini itu gimana? Kalau dari segi ekonomi Indonesia kan jauh banget dari kata bagus lah kan. Contohnya di Jember sendiri, di sini UMR-nya masih 2,8 kan, itu baru naik berapa persen. Nah, coba kalau pemerintah itu sendiri gak ada yang korupsi, kayak kasus-kasus tambang gak ada di korupsi, mesti Indonesia itu bakalan ekonominya meningkat seperti negara Qatar tuh. Oke, kalau dari sosialnya masyarakatnya. Kalau di sosial ya Indonesia itu bagus. Kayak misal gotong royong, terus membantu sesama lain itu ya pokok sosial budaya gitulah. Terus memegang teguh apa namanya wis kayak leluhur-leluhur apa namanya ya? Seni kayak misal ya adat dari leluhur gitu selalu terus menerus sampai sekarang lah. Ada yang dahulu itu. Budaya, nih terakhir kak, budayanya Indonesia kayak gimana? Katanya kakak kan Yang seperti barusan itu, budaya di Indonesia kayak terus menerus, gak pernah apa ya? Dari turun temurun lah anggapannya adatnya di Indonesia, budaya di Indonesia itu. sebentar, kalau menurut kakak dari budaya Indonesia sama yang dibanding dengan negara-negara lain gimana? Ya, Pendapatnya kakak? jelas beda lah. Di Indonesia kental banget dengan akal budaya, banyak budaya suku adat di Indonesia itu. Iya, maksud aku itu iya memang banyak ya kan budayanya. Nah, lebih kayak budayanya kita sendiri ini sama orang lain itu lebih bagusan mana gitu, unggulnya. Ya kalau gitu gak ada yang bisa menilai Mbak. Gak ada yang bisa menilai. Oke, jadi dari masalah-masalah itu tadi faktor penyebabnya itu gimana? Pasti kan ada kak. Kalau yang faktor Yang menyebabkan seperti itu tadi timbul terjadi apa? Ya kalau yang pertama ya tadi itu dari sistem pemerintahannya sendiri, kayak di Indonesia itu banyak lah, misal ada yang korupsi itu kan banyak yang disogok sama uang terus bebas kan, ya dari sistem pemerintahannya lah. Gitu. Untuk ngatasi itu solusinya gimana? Kalau cara mengatasinya sendiri ya langsung apa namanya? Kalau Langsung bilang gitu. Kalau gini salah gitu. Kalau di Indonesia kan misal banyak yang kasus-kasus gitu kan ditutupin langsung kan. Kalau kasus besar kayak ada pejabat gitu kan selalu beritanya langsung hilang begitu saja. Coba kalau kasus-kasus misal rakyat kecil tuh pasti dipanjang lebarkan kan gitu. Jadi intinya gimana tuh? Harus gimana tuh Indonesia biar nggak seperti itu? Intinya Indonesia itu jangan terpengaruh, jangan mudah disogok sama uang lah. Kakak sendiri tahu nggak SDM-nya Indonesia itu seperti apa? Ya SDM-nya Indonesia terlalu rendah lah, nggak bisa ya sebagian lah kan, banyak juga yang Indonesia itu sebagian kan seperti yang dulu nggak sekolah nggak sampai SMA gitu kan, sampai SD gitu. Tapi ya semua itu ya tergantung dari mereka sendiri kan, dari faktor ekonomi juga bisa. Nah bener, itu gimana tuh? Beasiswa. Nah Beasiswa. ternyata beasiswa. Nah, ada yang beasiswa korupsi. sendiri itu kan ada sendiri kak, ada sesuai sama orang itu. Banyak sih beasiswa sekarang itu meskipun orang kaya mesti dapat. Gimana itu? Sedangkan anak yang nggak punya itu nggak dapat. Nah itu masih menjadi masalah di sini. Yang jadi masalah itu siapa? Pemerintahnya. Iya kurang kurang banyak kayak turun langsung lah mengecek lapangan luar gitu. Kan biasanya kan kayak pergantian kayak kemarin kan pergantian bupati itu kayak kak. Nah kan ada tuh bupati itu selama masa dia menjabat apa yang dia bilang di awal itu kayak dia menjadi prinsipnya dia menjadi bupati mau giniin Jember sendiri. Itu kan pasti ada yang belum tertuntaskan itu.
Gimana? Kayak misalkan ada itu kemarin belum meratanya yang katanya bantuan gitu. Ya kalau sistem kayak gitu itu bukan dari itu semestinya sistem dari dulu Mbak. Kan kalau yang sekarang itu anggapannya melanjutkan yang dari dulu. Iya. Ya yang sekarang bisa kan sekarang baru ganti gubernur kan ya. Ya itu kan bisa sekarang melanjutkan sistem yang gubernur sebelumnya. Jadi itu sistemnya terus yang gubernur yang sekarang itu. Cuma menjadikan apa ya? Agar lebih baik lagi lah. Solusinya biar itu tuntas secara tepat waktu. Nggak bisa ya? Kalau gitu nggak bisa Mbak. Tahu sendiri kan, nah Indonesia kan besar, ada 250 juta orang kan, ya. Gimana itu kalau di pelosok Papua sana? Malah susah, Kok jauh kali ya kakak contohnya? susah emang. Jadi gak semudah itu kayak memberikan bantuan secara merata gitu, gak bisa ditargetkan gitu. Jadi harapan kakak untuk Indonesia ini gimana biar nggak tertinggal jauh sama negara lain terus? Ya harapannya ya itu kurangin korupsi lah. Cara menyadarinya kakak punya tutorial nggak? Ya kalau sendiri saya nggak tahu kayak gitu. Itu tergantung dari orangnya sendiri, tergantung iman dan takwanya sendiri. Oh, iman dan takwa sekali. Kalau orang nggak dia pasti korupsi. Berarti kita harus pintar-pintar nyari pemimpin ya, nggak cuma disogok terus kita mau karena ada uang kita nganu. Tapi biasanya kan orang itu golput kak kayak gitu. Ya golput itu ya kan tahu sendiri golput gara-gara nggak serk sama pemerintahnya sendiri. Gimana itu? Dari masyarakatnya aja udah kayak gitu. Gimana mau Indonesia tetap maju? Ya kan masyarakat bisa menilai sendiri-sendiri kan. Namanya juga negara demokrasi. Berarti yang salah siapa dong? Ya yang salah bisa jadi segi pemerintahnya dari masyarakatnya. Kalau yang dari pemerintahnya gitu, semua itu hanya omong doang. Jadi masyarakat gak percaya, terus gak ada yang percaya sama paslon-paslon tersebut. Ya solusinya golput itu, tapi percuma kan kalah sama suara yang lain, kan orang banyak yang nyoblos kayak gitu. Jadi gak bisa lah meskipun golput, tetap harus ada paslon yang harus jadi pemerintah tersebut. Oke, baik banget. Oke deh, makasih ya kak.